Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Al-Mukarramah Ibu Dr. Penti untuk menyampaikan materi kajian subuh di hari ini. Kepada Al-Mukarramah Ibu Dr. Penti dipersilahkan. Baik, terima kasih Bunda Nani. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi ya. Di tengah-tengah kesibukan kita mulai dinas hari ini sama saya juga apel ya hari ini. Nah, mudah-mudahan kita dengan sambil mempersiapkan berbagai hal, kita menyempatkan diri untuk mengkaji satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini menjadi salah satu amalan unggulan kita di yaumil akhir, karena salah satu amalan yang terbaik dalam pandangan Allah, yang paling Allah cintai adalah ahabul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai adwa muha wa in qalla, dirutinkan walaupun hanya sebentar ya, walaupun hanya sedikit yang kita kaji, mudah-mudahan berdampak positif terhadap kehidupan kita, baik menguatkan akidah kita, semakin memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ihsan ya, muamalah kita terhadap sesama manusia semakin baik lagi. Nah, mudah-mudahan kita berharap dengan thalabul ilmi yang kita lakukan semakin dimudahkan pintu-pintu ya, jalan-jalan surganya Allah. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita hanya mengkaji beberapa faidah dari beberapa ayat ya. Kita melanjutkan, ini udah sesi ketiga ya, dari mengambil faidah dari satu ayat, satu surah, hanya satu ayat saja. Ini dari karangan dari Ustadz Yusuf ya, bahwa kita alhamdulillah sudah sampai pada surah kemarin itu terakhir kita mengambil faidah dari surah, sebentar nih, An-Naml belum ya, Asy-Syura belum, kemudian nah terakhir itu di sini kita yang sudah dibahas itu sampai dengan surah ini nih. Terakhir kita membahas surah Al-Anbiya ya. Dari surah Al-Anbiya Ustadz Yusuf hanya mengambil satu faidah saja dari satu ayat di surah Al-Anbiya, yaitu beliau mengambil ayat 87-88, bahwa jangan sampai kita berputus asa dalam berdoa. Ini terjadi pada salah satu nabi ya, yaitu Zunnun ya, yaitu Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus marah ya terhadap umatnya karena mereka tidak mau menyembah Allah dan membangkang. Kemudian Zannun, dan ingatlah kisah Zunnun, yaitu Nabi Yunus, idzahaba, ketika beliau ya pergi ya, mughadiban, dalam keadaan marah gitu ya, karena umatnya yang beliau dakwahi tidak mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Fazanna alla naqdiru alaih ya, bahwa beliau menyangka bahwa lan naqdiru alaih, kami tidak akan menyulitkannya, bahwa menyangka Allah tidak akan menyulitkannya ya dengan Nabi Yunus berpaling dari audiensnya gitu ya, dari mustami'nya, dari mad'unya, dalam keadaan marah. Kemudian Allah menguji tentu saja ya, Allah naqdiru alaih, bahwa Nabi Yunus menyangka bahwa Allah tidak akan menyulitkannya. Kemudian Allah uji ya, dia dilemparkan ya ke laut karena perahunya kepenuhan gitu, yang keluar Nabi Yunus lagi sampai dimakan oleh ikan ya. Nah, kemudian dalam kondisi yang dalam kegelapan di perut ikan, beliau fanada, kemudian beliau berdoa ya, fanada fi zulumat, beliau berdoa dalam keadaan yang begitu sangat gelap ya di perut ikan paus itu.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, terus berdoa seperti itu ya. Ini doanya bagus ya. Kita baca di setiap kesempatan ketika ada kararepat kalau Sunda ya, misalnya kita diberikan ujian, diberikan kesempitan, kesulitan. Nah ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanak maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin. Beliau menyadari kesalahannya, terus berdoa itu ya. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doa Nabi Yunus ya. Wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dari gham ya, dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang yang beriman. Nah, di sini ada pesan ya, dari faidah dari ayat yang kita baca itu, bahwa para nabi juga dikasih ujian, sama ya, dikasih cobaan berdakwah tetapi membangkang umatnya gitu ya. Sama para nabi juga diberikan ujian, diberikan cobaan, kemudian Allah uji dengan dimasukkan ke ikan paus itu ya, dalam keadaan sulit. Nah, beliau terus berdoa gitu ya. Nah, sehingga doa itu adalah senjata ampuh ketika masalah menghampiri kita. Jadi ketika masalah kita diuji dengan, karena memang dunia itu darul bala ya, tempatnya ujian dunia itu, bahwa tidak hanya takdir baik saja yang kita terima, ada takdir khairihi wa syarrihi ya, takdir baik, takdir buruk. Ketika Allah menguji kita dengan masalah dari anak kita, dari pasangan kita, dari pekerjaan kita, dari hal-hal apapun ya, masalah yang menghampiri kita, maka doa adalah senjata yang ampuh. Nah, tadi baca doanya sangat bagus ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita berserah diri kepada Allah ya, mentauhidkan Allah bahwa subhanak maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin. Kita sendiri sebagai manusia yang penuh zalim gitu ya. Sehingga jangan putus asa dalam terkabulnya doa, sesulit apapun masalah kita ya. Itu kan apalagi Nabi Yunus ya, begitu diujinya luar biasa ya, dilempar ke laut, masuk ke dalam perut ikan kan. Kalau secara nalar itu kan sulit untuk keluar lagi kan. Jadi sesulit apapun masalah yang menghampiri kita, tetap berdoa, terus berdoa ya, bahwa dalam doa itu mengandung tauhid, pengakuan hamba bahwa ini kuntu minadz zalimin, bahwa kita lemah gitu, bahwa kita itu lemah, dan itu adalah kunci terkabulnya doa. Terkadang kita berdoa itu kayak ngatur sama Allah gitu ya, tetapi bagus nih kayak doanya Nabi Yunus ya, bahwa kita sebagai hamba Allah yang lemah, bahwa kita banyak sekali berbuat dosa, berbuat lalai ya, padahal sebetulnya kita sangat mencintai Allah, tetapi sulit menghindarkan diri dari kelalaian, kealfaan dari dosa yang kita lakukan, bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Dan insya Allah ya, ketika kita berdoa sama Allah tadarru wa khufyah, dengan penuh DP kalau Sunda mah ya, dengan penuh tadarru wa khufyah gitu ya, dengan penuh rendah hati, kemudian kita menjerit, kita memohon gitu ya sama Allah, dan mentauhidkan ya, diawali dengan tauhid ya kepada Allah, membaca asmaul husnanya ya, sifat-sifat atau nama-nama yang baik bagi Allah, kemudian kita memohonkan apa yang kita hajatkan. Nah, itu adalah kunci terkabulnya doa. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menyelamatkan orang beriman dari berbagai permasalahan mereka. Nah, ini tadi kan di ayat terakhirnya ya, kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nah, ini janji Allah bahwa Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman masalah apapun gitu ya, itu adalah sudah janji Allah. Mudah-mudahan kita tidak pernah berputus asa, diberikan penyakit yang tak kunjung sembuh, kita terus berdoa sama Allah, memohon perlindungan, memohon disembuhkan. Kita diberikan ujian dengan ekonomi yang serba kurang, misalnya kita terus memohon kepada Allah, Allah yang maha ya besut ya, yang maha meluaskan rezeki, Allah yang maha menyempitkan rezeki, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dengan anak-anak kita misalnya, nah kita terus berdoa sama Allah, mudah-mudahan semua anak kita diberikan hidayah, diberikan kesolihan, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan studinya yang lancar. Nah, seperti itu. Kemudian
dari surah tadi kita langsung ke surah Al-Hajj. Nah, dari surah Al-Hajj Ustadz Yusuf mengambil salah satu ayat saja. Beliau mengambil faidah dari Quran surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Ini mengingatkan kita bahwa begitu dahsyatnya hari kiamat, sampai-sampai setiap wanita yang hamil juga langsung keguguran gitu ya, saking dahsyatnya hari kiamat. Nah, di sini digambarkan dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu, zalzalah ya guncangan, as-sa'ah pada hari kiamat itu, syai'un azim, adalah suatu kejadian yang sangat besar gitu ya. Yauma, ingatlah pada hari tarawunaha, kamu melihat ya guncangan itu, tadhalu kullu murdi'atin, semua perempuan yang menyusui anaknya sampai-sampai tadhalu ya, lalai gitu ya, amma ardoat, terhadap anak yang disusuinya. Jadi yang lagi menyusui juga sampai anaknya nggak dipedulikan gitu ya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap perempuan yang hamil keguguran ya, akan keguguran kandungannya ya. Jadi saking dahsyatnya hari kiamat, orang yang sedang menyusui pun langsung nggak peduli terhadap bayinya gitu ya. Orang yang hamil langsung keguguran ya. Watharon nasa sukaro, dan kau melihat manusia itu dalam keadaan mabuk. Saking dahsyatnya, saking bingungnya dengan goncangan di sana sini, manusia itu sukaro, dalam keadaan mabuk ya. Wama hum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk gitu ya, kayak orang yang mabuk linglung gitu ya. Walakin azab Allah syadid, tetapi azab Allah itu sangat keras. Nih ya, kita jangan terlalu terlena dengan kehidupan dunia gitu ya, dengan segala kenikmatan yang kita rasakan. Kita mengingat bahwa dahsyatnya hari kiamat ya, yang kita sering kali lalai dalam menyiapkannya ya, lalai dalam menyiapkan kematian, lalai dalam mencari bekal ya untuk kehidupan kita nanti di hari kiamat. Nah, lihat gitu ya, kata Allah, bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Nah, di sini ada dari sisi balaghahnya ya, ada beberapa sisi, diantaranya lafad murdiatin, kenapa dengan tak marbutah ya taknya, tidak dengan ta maftuhah. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita itu sedang menyusui, bukan cuma sekedar sifat menyusui. Nah ya, jadi memang dalam keadaan asli menyusui gitu ya, sampai-sampai abai gitu ya. Kemudian kullu, kenapa dengan lafaz kullu ya, ini menunjukkan lil'am, semuanya, pokoknya 10 perempuan, pokoknya semua. Kullu dzati hamlin hamlaha ya, kullu, kenapa kullu, pokoknya tidak sebagian, pokoknya seluruh perempuan yang sedang hamil juga keguguran, pokoknya seluruh perempuan yang sedang menyusui juga ini ya, melepaskan bayinya gitu ya. Kemudian dengan lafaz amma, ini menunjukkan umum. Amma ya, ma tidak aman ya, tidak aman, tetapi amma ini menunjukkan umum, lil akil, bagi yang berakal, au ghair akil, ataupun yang tidak berakal, sama gitu ya. Nah, ini 3 faidah balaghah dalam ayat ini. Nah, kemudian kita pun mengambil faidah selanjutnya setelah surah Al-Hajj ya. Kemudian kita masuk kepada surah Al-Mu'minun. Di sini tadi kita dari surah Al-Hajj mengambil ayat 1 dan 2 ya, Ustaz Yusuf. Kemudian di surah Al-Mu'minun beliau mengambil salah satu faidah, yaitu ayat 102 sampai 103, bahwa mengingatkan semuanya itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kita mengumpulkan dengan zikir kita yang kita lakukan. Pokoknya sesuatu yang memperberat timbangan kita lakukan gitu ya, apapun. Nah, di sini di ayat Al-Mu'minun 102 sampai 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman saqulat, barang siapa yang berat mawazinu, timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung.
Ya Bang, mudah-mudahan kita semakin hari semakin memperberat timbangan kebaikan kita ya. Faman saqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang yang beruntung, orang yang sukses. Waman khaffat, kebalikannya, barang siapa yang ringan mawazinu timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru, mereka itu adalah orang yang merugikan anfusahum, diri mereka sendiri, fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Nah ini hati-hati ya, jangan sampai kita nah di sini jangan sampai timbangannya ringan gitu ya, banyak mager, banyak melakukan hal yang sia-sia, tidak menyiapkan bekal dengan amalan-amalan yang memperberat timbangan ya. Nah, ini ayat ini menunjukkan salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu mengimani bahwa betul-betul di hari akhirat itu ada mizan, ada timbangan gitu ya, bahwa kita harus yakin bahwa nanti itu di akhirat itu ada timbangan. Bayangkan saja ya, timbangan ya, ditimbang kita itu. Nah, dan walaupun ada beberapa pendapat ya, apakah timbangannya itu timbangan seperti yang ada di dunia secara fisikly ataupun timbangan yang maknawi misalnya. Nah, di sini As-Safarini rahimahullah menyampaikan bahwa para pembesar ulama ahli sunnah dari umat ini sudah sepakat untuk mengimani timbangan, dan timbangan adalah hak, benar-benar ada gitu ya, hakun, keberadaannya itu betul ada gitu. Nah tadi berdasarkan dalil dan tidak mustahil dan tidak mustahil menurut akal. Oleh karena itu ya, setelah kita meyakini bahwa nanti itu di hari kiamat itu ada timbangan yang akan menimbang seluruh apa yang kita lakukan, kita harus berupaya untuk melakukan amal solih ya, melakukan hal-hal yang bisa memperberat timbangan amal, misalnya dengan amalan-amalan khusus, misalkan tauhid ya, tauhid itu akan memperberat timbangan ya. Maka kita memperbanyak kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah itu betul-betul akan memperberat timbangan ya, ketauhidan kita kepada Allah ya, memperbanyak wikasrah la kalimah la ilaha illallah, kemudian berzikir ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim ya. Ada dua kalimat yang ringan di lisan tetapi begitu berat dalam timbangan gitu ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah jadi diupayakan, nah zikir-zikir maksurat kita ya, misalnya kita upayakan sesibuk apapun, misalnya sambil berdandan, misalnya sambil setel nih maksuratnya, sambil kita bergerak-gerak ya, bibir kita mengikuti misalnya dengan berbagai kesibukan yang kita lakukan. Jangan sampai kita luput ya dari zikir doa misalnya. Nah sambil berdandan sampai apa, nah kita berzikir ya, misalnya maksurat yang maksur ya, yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW misalnya. Nah kita melakukan berbagai hal ya dengan zikir, dengan akhlak yang mulia ya. Bagaimana akhlak kita terhadap tetangga, akhlak kita terhadap keluarga ya, terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap saudara. Ini akan memperberat timbangan kita ya. Sabar, sholat ya, mengantarkan jenazah nih. Kalau Rasulullah kan senantiasa menghisab ya, atau mengevaluasi para sahabat, siapa yang hari ini qiyamul lail ya, pasti Abu Bakar itu selalu ngacung gitu ya. Sampai Abu Bakar itu ketika Rasul nanya misalnya siapa yang hari ini menyolatkan jenazah, pasti beliau itu ngacung gitu ya. Jadi setiap hari itu mengumpulkan betul-betul memperberat timbangan amal dengan melakukan berbagai amal solih gitu ya, dari mulai siapa yang hari ini qiyamul lail, siapa yang hari ini saum, siapa yang hari ini tadi ya mengantarkan jenazah, yang menyolatkan jenazah. Nah terus para sahabat itu ya mengumpulkan berbagai amal soleh untuk memperberat timbangan amal. Nah kemudian dari surah An-Nur kita mengambil faidah, yaitu nah godaan perempuan berzina itu memang dalam ayatnya ya, dalam surah An-Nur ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zaniyatu, perempuan yang berzina, wazani, dan laki-laki yang berzina, fajlidu, maka deraklah ya, rajamlah, kullu wahid minhuma mi'ata jaldah, tiap seorang dari keduanya 100 kali derak. Nah dalam ayat ini tentang zina ini ya Allah mendahulukan perempuan,
Kalau di surah Al-Maidah tentang mencuri mah was-sariqu ya. Kalau tentang pencuri mah yang didahulukan teh laki-laki, asariku wasarikoh, para pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan, tetap yang didahulukannya itu laki-laki gitu ya di surah Al-Maidah. Tapi kalau di surah An-Nur, kalau berbicara tentang berzina, yang didahulukan itu perempuan, azaniatu azani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Nah, jadi apa rahasianya? Nah, apa rahasianya di balik itu? Nah, karena memang kalau mencuri itu umumnya ya, yang mencuri itu pasti laki-laki gitu ya. Walaupun banyak juga perempuan, maksudnya sebagian besar gitu ya. Umumnya mencuri itu laki-laki yang melakukan. Karena mencuri itu kan butuh keberanian sih ya. Tapi kalau yang berzina didahulukan perempuan karena yang menjadi sumber perzinahan itu perempuan dengan dandanan yang menggoda. Kemudian memang zina perempuan itu lebih aib ya daripada laki-laki, karena di samping dosa juga ini mencemarkan nama baik suami, mengkhianati, menodai kehormatan keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini dari sini ya kita harus berhati-hati para perempuan, jangan sampai menjadi sumber perzinahan. Nah, ini. Nah, jadi memang harus lebih berhati-hati lagi, karena dari ayatnya juga sama Allah diperingati itu kalau zina sama perempuan, kalau pencuri mah laki-laki gitu ya. Ini para perempuan harus lebih berhati-hati, jangan sampai kita menjadi sumber fitnah gitu. Nah, kemudian dari surah Al-Furqan kita mengambil satu faidah. Nah, ini jangan sampai ikut serta dalam kebatilan ya, bahwa Allah sudah mensifati ibadur rahman, hamba Allah yang sejati itu diantaranya adalah wa ibadur rahman, diantara salah satu sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati itu adalah walladzina la yashhaduna zur, orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Di sini di surah Al-Furqan ayat 72 bahwa azur di sini diartikan hari raya atau hari besar musyrikin ya. Istilah hari raya atau hari besar musyrikin itu istilahnya azur. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Ibnu Sirin, Ad-Dhahhak, Rabi' bin Anas dan ulama lainnya dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ini makna zur itu adalah hari raya atau hari besarnya kaum musyrikin. Kemudian Imam Ar-Razi rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa ayat ini mengandung ya kemungkinan ayat ini mencakup juga tentang menghadiri tempat-tempat yang di dalamnya terdapat hal yang nggak pantas gitu. Jadi orang yang ibadur rahman, hamba Allah yang sejati itu adalah diantaranya sifatnya orang-orang yang tidak mau menghadiri yang nggak pantas gitu ya, kayak perayaan-perayaan musyrikin, perkumpulan orang fasik ya, karena barang siapa yang bergaul dengan orang yang khabith, jelek, maka perbuatan mereka menghadiri ya dalam perkumpulan itu berarti berserikat dalam maksiat, berarti bekerja sama dalam maksiat. Karena ketika kita hadir dalam suatu pertemuan seperti itu adalah lambang keridhaan, bahkan merupakan sebab bertambahnya jumlah mereka menjadi lebih banyak gitu ya. Nah, makanya kita harus hati-hati ya, tidak ikut serta dalam perkumpulan kebatilan ya, bahwa sebagai ibadur rahman, sebagai hamba Allah yang sejati, tidak boleh menghadiri tempat-tempat yang di dalamnya terdapat hal-hal yang nggak pantas. Misalnya walaupun kita nggak ngelakuin, misalnya kita hanya hadir saja, misalnya itu tetap saja. Nah ya, bahwa tidak boleh kita memasuki perayaan-perayaan kaum musyrikin, perkumpulan orang-orang fasik di dalamnya, karena barang siapa tadi ya yang hadir berarti dia sudah berserikat dalam kemaksiatan gitu ya. Karena dengan hadirnya juga adalah itu sebagai lambang dia itu ridho terhadap kegiatan di sana gitu ya. Nah, nauzubillah min zalik. Nah, kemudian dari surah Asy-Syu'ara kita belajar bagaimana menjaga hati kita ya, qalbun salim, hati kita hati yang selamat. Karena hati itu ada macam-macam ya, ada qalbun marid, hati yang sakit, ada qalbun mayyit, hati yang mati, dan ada qalbun salim, hati yang selamat.
Mudah-mudahan kita semua berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hati yang qalbun salim, hati yang selamat ya. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u, pada hari, pada ketika itulah yanfa'u, tidak bermanfaat malun, harta, wala banun, anak tidak ada gunanya pada hari kiamat ya. Pada hari kiamat itu nggak akan berguna, harta tidak akan berguna, anak juga tidak akan berguna, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, di sini Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menyampaikan bahwa hati yang selamat itu yang seperti apa. Nah, mudah-mudahan kita memiliki hati yang selamat ya. Hati yang selamat dari berbagai kemusyrikan, hati yang selamat dari dendam, hati yang selamat dari kebencian, hati yang selamat dari iri hati, pelit, sombong, cinta dunia, cinta kedudukan ya, riasah ya, cinta kedudukan, selamat dari segala penyakit yang menjauhkan dari Allah, selamat dari berbagai syubhat ya, yang menentang berita Allah, dan selamat dari penyakit syahwat ya, yang senantiasa menentang perintah Allah, selamat dari keinginan yang melawan keinginan Allah gitu, dan semua penghalang yang memutuskan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita memiliki hati yang selamat. Naudzubillah ya, dampak dari Ramadan ini mudah-mudahan bersih ya, hati kita bersih, menjadi qalbun salim dari berbagai penyekutuan kita ya, lebih cinta siapa dibanding Allah, lebih cinta kedudukan dibanding Allah, nauzubillah ya. Tetapi kita mudah-mudahan setelah Ramadan kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, saya sudah menjelaskan tentang psikologi ya, hubungannya Ramadan saum dengan mental health ya, dengan psikologi, bahwa dengan Ramadan itu akan membersihkan ya, takhalli, menghilangkan berbagai penyakit-penyakit hati ya. Dari mulai hari pertama kita takhalli, menghilangkan penyakit-penyakit hati, dan diganti dengan tahalli, kita menghias diri, merubah ya, dari berbagai kemusyrikan menjadi ketauhidan. Dari dendam kita tahalli ya, menghias diri dengan orang yang al-afina anin nas, penuh pemaaf terhadap orang lain. Kita dengan ya dermawan, yang asalnya sombong menjadi rendah hati gitu ya, tidak cinta dunia dan kedudukan. Kadang kan di antara ujian untuk manusia itu adalah hubud dunia ya, wa hubur riasah, dan cinta kedudukan, cinta jabatan gitu ya. Kita berlindung pada Allah dari semua itu, selamat dari berbagai penyakit syahwat dunia ya, yang pengennya itu la'amaratum bisu, syahwat kita itu selalu menyuruh kepada keburukan gitu ya. Kita pengennya tahajud tetapi secara hawa nafsu begini, kita pengennya saum secara hawa nafsu begini gitu ya, kita pengennya melakukan berbagai kebaikan tetapi syahwat kita begitu sulit untuk ditundukkan. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan hati yang selamat ya, sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara, man atallah biqalbin salim, yaitu yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari berbagai noda dan dosa, dari berbagai syahwat dunia, dari berbagai hubud dunia, dari berbagai dendam, iri hati ya. Makanya kita harus berlindung. Saya sudah mengajarkan berkali-kali ya, yang Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu ya, minal hami wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min ghalabati dayn wa qahri rijal. Kita meminta kepada Allah untuk dibersihkan ya hati kita dari berbagai penyakit-penyakit hati, dan dirubah ya setelah Ramadan ini menjadi tahalli, dihiasi dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, kemudian kita mengambil faidah dari surah An-Naml ya, dari surah An-Naml. Hendaklah kita bisa belajar dari persahabatan semut. Nah, ini ya, di sini di surah An-Naml Ustaz Yusuf mengambil satu ayat saja, yaitu ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta, sehingga idza atau ala wadin namli, ketika mereka sampai di lembah semut ya, ini pasukan Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman dengan pasukannya. Hatta, sehingga
idza atau ala wadi namli, sampai kepada lembah semut. Qalat namlah, ya, berkatalah seekor semut, ya ayuhan namlu, ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu, masuklah, masakinakum, ke dalam sarang-sarang kalian, wala la yahtimannakum Sulaiman, agar kamu nggak diinjak oleh Sulaiman, wa junuduhu, dan bala tentaranya, wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari, gitu ya. Nah, ini kita harus belajar dari bagaimana persahabatan semut, ya. Nah, perhatikan semut tadi, ya. Dia tidak ingin ketika sahabat-sahabatnya terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, ya, sehingga menyeru kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya, supaya masuk ke sarang mereka. Nah, demikianlah, ya, sahabat sejati tidak akan membiarkan sahabat lainnya, ya, sahabatnya itu terluka, tidak akan membiarkan sahabatnya binasa, terus saling menasehati, saling mengingatkan. Nah, ini aja, ketika ada sahabat kita yang menasehati, ya, atau mengingatkan, berarti itu adalah sahabat sejati kita yang betul-betul tulus mencintai kita, ya. Nah, jadi hendaklah kita belajar dari surah An-Naml ayat 18 bagaimana semut, ya, mereka begitu saling menjaga, ya, terhadap sahabat-sahabatnya. Nah, kita pun sama, mudah-mudahan genggam terus, ya, ketika kita punya sahabat sejati yang terus ngasih nasihat, saling mengingatkan, gitu ya, saling menguatkan, gitu. Nah, ini betul-betul sahabat yang kalau nanti juga di hadisnya, ya, insya Allah akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita saling bersahabat karena Allah, ya, sahabat karena Allah, bertemu karena Allah, kemudian kita pun berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir saja, ya, ini karena udah jam 6.15. Nah, ini kita belajar dari surah Al-Qasas, bahwa ketika kita memilih pemimpin itu, ya, kriteria pemimpin dan pekerja itu qawiyun amin, ya, al-qawi. Ketika kita memilih seorang pemimpin atau seorang pekerja, maka pilihlah yang punya dua karakter ini, al-qawi, yaitu yang kuat, al-amin, yang amanah, gitu ya. Nah, di sini di surah Al-Qasas ayat 26, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalat ihdahuma, salah seorang dari kedua perempuan itu, ya, ihdahuma, salah seorangnya berkata, ya abati, wahai ayahku, istajirhu, jadikanlah dia pekerja. Jadi ketika Nabi Musa, ya, waktu itu geningan Nabi Musa kan tiba, ya, di sebuah kota, kemudian melihat ada dua perempuan yang sedang mengambil air, ya, di tengah banyaknya laki-laki, kemudian malu-malu, ya, karena terakhir diam, gitu ya, dua perempuan, kemudian dibantu oleh Nabi Musa sampai diambilin airnya, ya, sampai ke rumahnya. Kemudian qalat ihdahuma, salah seorang di antara perempuan itu ngomong, ya, sama ayahnya, ya abati, wahai ayahku, ya abati, wahai ayahku, istajirhu, jadikan Musa ini, ya, dia sebagai pekerja untuk kita. Inna khaira, sesungguhnya khair, yang paling baik, man istajarta, orang yang engkau ambil sebagai pekerja untuk kita itu adalah al-qawiyu, dia itu orangnya kuat, al-amin, dan bisa dipercaya. Nah, dari ayat ini para ulama mengambil kaidah, ya, bahwa kriteria yang berhak mengemban suatu amanah, misalnya kriteria seorang pemimpin, kriteria seorang karyawan atau seorang pekerja itu adalah al-qawiyu. Nah, diantaranya adalah memiliki dua sifat ini, karena semakin besar tanggung jawabnya, semakin ketat kriterianya, ya. Nah, kalau kita perhatikan dua kriteria ini, ya, sering digabungkan, diantaranya dalam surah At-Takwil ketika Allah mensifati para malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kemudian Allah mensifati Nabi Yusuf, ya, dalam mengelola harta negara, ini surah Yusuf ayat 55, surah An-Naml ayat 38, 39, ya. Nah, ini Syekh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan bahwa hendaklah kepemimpinan diberikan kepada yang terbaik dan paling maslahat, karena kepemimpinan itu merupakan memiliki dua pilar utama, ya, jadi kuat dan amanah. Kita ketika memilih presiden, mana yang paling kuat dan paling amanah, misalnya milih gubernur, milih bupati, milih RT, RW, gitu ya.
Nah, kepemimpinan ini punya dua pilar yang harus diutamakan karakteristiknya, itu yang pertama kuat dan amanah. Kalau kuat itu kan relatif ya. Kalau dalam peperangan misalnya kuat mental, nah pengalaman perang dan paham berbagai ilmu tentang strategi perang. Adapun kalau dalam menegakkan hukum, maka maksud kuat di sini adalah dia menguasai ilmu tentang keadilan, keberanian dalam menerapkannya gitu ya. Nah, sedangkan jadi kalau kuat itu relatif, misalnya ini dalam hal apa memimpinnya, misalnya kalau memimpin perang tentu saja yang paling tahu strategi perang, berarti itu yang dipilih misalnya. Kalau tentang hukum berarti dia yang paling tahu tentang ilmu hukum, ilmu tentang keadilan dan berani gitu menerapkannya. Nah, sedangkan amanah, nah ini adalah maksudnya adalah orang yang rasa takut kepada Allah ya, yang tinggi gitu ya. Orang yang amanah itu yang punya rasa takut yang tinggi sama Allah dan tidak menjual ayat Allah dengan harga yang murah gitu ya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila ya, tidak menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Karena kan tentu saja ya, sebagai bupati misalnya ketika ada yang minta tanda tangan untuk membuka apa-apa gitu ya, dengan mempertimbangkan ada syaratnya juga gitu ya, tidak asal tanda tangan, yang terpenting dapat project ya, dapat uang besar misalnya. Nah, maka itu nggak akan benar gitu ya. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah melanjutkan lagi bahwa ketika berkumpulnya dua kriteria ini ya, karena memang jarang sekali orang yang ya kuat ya amanah gitu. Ada yang kuat tetapi tidak amanah. Ada yang amanah tetapi lemah gitu ya. Memang jarang sekali dua kriteria ini terkumpul dalam diri manusia. Oleh karena itu yang harus dikedepankan itu yang paling maslahat ya, intinya sesuai kondisi saja ya. Misalnya di antara pilihan dua orang ini yang satu amanah dan yang lainnya lebih kuat misalnya ya, yang ini mah amanah tapi lemah, yaitu mah kuat tapi nggak amanah, maka dahulukan untuk mengemban kepemimpinan terus yang aktsaruhum naf'an, paling banyak manfaatnya. Misalnya kalau dalam perang ya, kalau memimpin perang tentu saja yang didahulukan yang lebih kuat dan pemberani, walaupun misalnya kekurangannya lemah misalnya dalam beramanah misalnya. Maka pernah ditanya Imam Ahmad tentang dua orang dalam pemimpin perang, siapa yang lebih baik. Imam Ahmad pernah ditanya, ini ada dua calon pemimpin, siapa yang lebih berhak antara orang yang kuat tapi dia fajir, kuat ya secara fisik misalnya, tetapi dia fajir, melakukan banyak maksiat misalnya, ada maksiatnya, tapi orang solih tapi lemah, soleh tapi lemah misalnya. Imam Ahmad ditanya, apakah kita harus memilih mana nih? Ini dalam situasi perang, orang kuat tapi dia fajir ya, suka berbuat maksiat, orang soleh tapi secara fisik dia lemah. Maka beliau menjawab, pemimpin fajir maka kekuatannya bermanfaat untuk orang muslim ya, kefajirannya untuk pribadinya. Ya udah, pilih pemimpin yang kuat tapi fajir. Karena menurut beliau pemimpin yang fajir itu tadi ya, kalau kefajiran mah untuk pribadinya, kalau kekuatannya bisa bermanfaat untuk orang muslim. Sedangkan orang yang solih tapi lemah, maka solih itu untuk pribadinya dan kelemahannya itu ya kembali kepada orang muslim ketika dipimpin orang yang lemah seperti apa. Maka dahulukan yang kuat walaupun dia fajir, dahulukan yang kuat dalam situasi perang, dahulukan yang kuat walaupun dia orangnya fajir, berbuat dosa gitu ya. Nah, kemudian beliau menutup, intinya dalam masana ini adalah mengetahui mana yang lebih maslahat dengan mengetahui inti tujuan dari kepemimpinannya itu. Kalau tujuannya diketahui dan sarananya juga diketahui, maka sempurna sebuah urusan dan perkara. Jadi dilihat dulu ya, dari kuat dan amanah tadi, dilihat dari sisi maslahat yang lebih banyak maslahatnya. Hanya itu saja yang bisa kita tadaburi hari ini ya. Alhamdulillah kita sudah mentadaburi sampai surah Al-Qasas ya. Walaupun hanya satu surah, satu ayat nih dari Ustadz Yusuf, kita bisa banyak belajar
Mudah-mudahan semakin menguatkan ya hati kita, rasa kita untuk semakin takut kepada Allah ya. Tadi dari ayat-ayat yang sudah kita bahas, bagaimana dahsyatnya hari kiamat, sampai-sampai orang yang hamil semuanya keguguran, orang yang sedang menyusui semuanya melepaskan bayi-bayinya gitu ya. Sampai kita pun harus diingatkan, harus lebih memperbanyak lagi timbangan sudah disiapkan nanti di hari kiamat. Kita nabung dari sekarang supaya timbangan kita lebih berat kebaikannya ya, jangan sampai ringan gitu ya, banyak mager, banyak melakukan hal-hal yang gak manfaat gitu ya. Tapi walaupun kita dalam kondisi diam, lisan kita tetap berzikir sama Allah, banyak hal-hal yang bisa memperberat amal timbangan amal kita ya dengan zikir-zikir yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan semakin menguatkan kita ya untuk lebih menyiapkan diri menghadapi hari kiamat ya, yang senantiasa terlena kita dengan kenikmatan dunia dengan segala keindahannya gitu ya. Hanya itu saja tadabbur hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Ibu Hajah Dr. Penti yang telah memberikan materi yang begitu sangat mundal. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan serta dapat mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, acara ini kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul masjid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.